Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Senang rasanya di pagi hari ini saya dapat menyapa kembali Bapak Ibu. Harapan dan doa saya kita tetap dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Oktober, di mana kalau kita masuk di bulan Oktober ini kita kembali diingatkan bahwa gereja kita di bulan ini berulang tahun yang ke-38. Dalam rangka HUT gereja saya mengangkat tema yang ada hubungannya dengan tugas gereja, yaitu berbicara tentang tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat yang ke-6 saya lanjutkan. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema Aku Mengutus Kamu, bagian yang pertama. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini sekali lagi, bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita punya tugas tanggung jawab. Tentunya tugas tanggung jawab yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Jadi sama seperti para murid, kita pun diutus oleh Tuhan. Nah, ada 3 tugas yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada ke-12 murid yang tadi kita baca sama-sama ada di ayat yang kedua. Dikatakan bahwa mereka menerima kuasa, lalu mereka menguasai setan-setan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan kalau kita membaca terus sampai ke ayat 13, bahkan mereka disuruh memberi makan. Karena dalam konteks itu ada situasi yang memang harus mereka memberi makan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dari beberapa perintah Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat terkasih, memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah hal yang paling utama. Hal yang paling utama, sekali lagi, dari seluruh perintah yang Tuhan Yesus perintahkan kepada para muridnya, memberitakan Injil Kerajaan Allah adalah hal yang paling utama. Mengapa Injil Kerajaan Allah? Karena Injil Kerajaan Allah adalah kabar baik, kabar gembira tentang keselamatan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kalau kita mengingat pesan Natal kepada Yusuf, ya ingat sekali kalau kita dalam suasana Natal, di sana dikatakan, malaikat berkata kepada Yusuf, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Kristus adalah juru selamat, adalah pribadi yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada orang-orang. Faktanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca sekali lagi, bagian firman Tuhan ini terus ke bawah, di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, faktanya saat itu masih banyak orang yang tidak mengerti siapa itu Yesus. Ya, dalam konteks kita, juga di masa sekarang ini, mungkin informasi sudah begitu luas. Orang sudah mengenal, orang sudah tahu siapa itu Yesus. Tetapi dalam konteks kita sebagai orang percaya, meskipun sudah banyak orang tahu siapa itu Yesus, tetapi kita masih punya tugas tanggung jawab. Panggilan kita sebagai orang percaya yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam konteks kita sebagai warga gereja, tentunya kita bersyukur bahwa bulan Oktober ini gereja kita berulang tahun, tetapi jangan lupa dalam syukur kita, dalam sukacita kita, kita jangan pernah melupakan tugas tanggung jawab kita sebagai bagian dari gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami adalah umat-umat-Mu yang Engkau sudah selamatkan. Dan kami bersyukur bahwa kami ada di dalam sebuah gereja yang sungguh-sungguh menjadi gereja yang sehat, karena gereja ini adalah gereja yang memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar tentang siapa itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan.
Kami punya tugas tanggung jawab Bapak, bahwa dalam situasi, kondisi saat ini, dalam masa pandemi, kami pun diingatkan kembali untuk terus memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan. Sama seperti para murid, kami pun diperintahkan untuk memberitakan kabar sukacita itu. Oleh sebab itu, mampukan kami Bapa untuk hari ini, agar kami selalu mengingat perintah ini. Memberkati kami dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap agenda kami hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.